راحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi bidarain wa imam sahibu syarha Kiai Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi bidarain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada hikmah yang ketiga. Yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah bahwa Allah membagi-bagikan rezeki sebagai alatnya ibadah kepada hamba-hambanya. Itu ada dua makom. Ada makom yang dibagikan oleh Allah rezeki dengan jalan asbab, yaitu mencari. Ada yang Allah bagikan dengan jalan tajrid, yaitu tidak perlu mencari. Yang semua itu Allah datangkan rezekinya untuk jalan modalnya ibadah kepada hamba-hambanya Allah. Karena tujuan hidup kita adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada panggilan Allah, maka itu kita dahulukan. Kalau ada panggilan Allah, maka kita dahulukan. Lah kayak sekarang bagaimana, Beb? Musimnya corona. Ada panggilan Jumat, kita nggak hadir. Ada panggilan azan untuk ke masjid, kita nggak hadir. Terus bagaimana ini panggilan Allah? Nggak hadirnya di tempat yang biasa kita gunakan untuk ibadah, tapi kita hadir di tempat yang lain. Artinya ibadah itu bisa digantikan di tempat yang lain. Jadi tidak terpaku bahwa kalau panggilannya untuk Jumatan ke masjid, ya harus di masjid. Bagaimanapun keadaannya harus ke masjid. Ya tidak demikian. Bisa digantikan di tempat yang lain. Yang penting kita wajib mendatangi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan hidupnya seorang hamba hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setelah kita tahu kedudukan makom itu, kita diingatkan pada hikmah berikutnya. Kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, sawabikul himami la tahriku aswarul agdar. Menggebu-gebunya semangat,
besarnya semangat seseorang, kuatnya semangat seseorang, tidak akan bisa menembus benteng takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ini arti secara terjemahnya. Kita sering dengar ada pepatah man jadda wajada. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat, akan berhasil. Itu ukuran hukum adat. Apa hukum apa? Hukum adat. Ketika melihat pada masalah iman, maka pepatah itu berhenti. Karena dikatakan di sini, sekuat apapun semangat kamu, sekuat apapun cita-cita kamu, sekuat apapun usaha kamu, tidak akan bisa melawan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa menembus takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus bisa kembali berpegang kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apapun yang kita usahakan, maka itu hasilnya dijadikan oleh Allah. Hikmah ini mau mengingatkan kita kepada hikmah yang sebelumnya, bahwa apabila seseorang itu berada pada salah satu makom dari dua makom tadi, seperti berada pada makom tajrid. Orang yang berada pada makom tajrid, karena rezekinya itu enggak mencari, maka rezekinya ya enggak bisa banyak. Artinya hanya menerima apa yang didatangkan oleh Allah. Nah, ketika rezekinya itu merasa sempit, kemudian ada bisikan, ada keinginan untuk dia memiliki sesuatu yang besar, maka setan akan bisikin, kalau kamu pengen peroleh yang besar-besar, ya kamu cari keluar. Ini bisikan setan ini. Orang-orang yang sudah pada makom tajrid, pada makom menerima rahmatnya Allah, karunia Allah, dan dia nikmat ibadah, harus disibukkan dengan mencari. Dan ketika kok dia turun lalu mencari, maka mencarinya dengan keyakinan kalau saya nyari pasti dapat. Nah, ini rusaknya di sini. Jadi dia mendahului apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia tidak boleh punya keyakinan yang demikian. Artinya, sekuat apapun keinginan kamu mencari, itu dapatnya sesuai dengan takdirnya Allah. Jadi jangan terus kalau saya nyari pasti dapat, kalau saya mau turun tangan pasti selesai, kalau saya mau ngerjain pasti akan berhasil. Jangan sampai keyakinan itu mendahului rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau pesan begini, Imam Ahmad ini mau pesan, jangan sampai orang yang pada makom itu kemudian mau pindah hanya gara-gara merasa kalau di makom yang lain saya akan mendapatkan sesuatu. Nah, yang sering itu orang yang di makom tajrid pingin harta, kemudian turun dia kerja. Sebaliknya yang di makom asbab, ninggalin asbab, mau pindah ke makom tajrid, pinginnya apa? Harta, pinginnya kemuliaan, dipuji oleh orang, mendapatkan sanjungan, mendapatkan. Terus yang paling inti lagi, pinginnya apa? Pinginnya nggak capek, nggak capek-capek tapi makan. Kalau kata Cipto itu gelangleng mangan dendeng, ya, jalan enak, makan enak, gitu. Ini keinginan yang seperti ini, maka keinginan yang ketika kamu yakini kalau saya pindah, saya pasti akan mendapatkan, maka itu adalah keinginan yang rusak. Kata Kiai Soleh, angan-anganmu yang sudah ada itu
tidak akan bisa mengalahkan ketentuan takdirnya Allah. Kita punya cita-cita, boleh nggak? Boleh, siapa yang nggak boleh punya cita? Kita berdoa, boleh? Ya boleh, malah diperintah. Tapi jangan sampai usaha kita, cita-cita kita, doa kita anggap akan bisa mengalahkan atau mengalahkan takdirnya Allah. Sebagaimana engkau hanya berangan-angan, apabila aku berusaha atau bekerja maka pasti aku akan mendapatkan keuntungan atau rezeki dan akan bisa mencukupi semua kebutuhanku. Maka angan-angan yang seperti ini tidak akan bisa mengalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua takdir yang akan diberikan kepada kita itu sudah ditetapkan pada azali. Sebelum kitanya muncul ini semuanya sudah ditentukan. Jadi kamu nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah kerepotan berangan-angan mengatur urusan rezeki. Karena Allah sudah menentukan apa yang menjadi bagian dari rezeki yang akan kita terima. Oleh karena itu, janganlah banyak berangan-angan dan jangan terlalu hanyut dengan angan-angan dalam urusan rezeki. Sebab Allah menetapkan rezekimu bahkan sebelum kamu ada. Kita ini dijatah rezekinya sebelum kita ini ada. Lah, hikmah ini jangan disalahartikan. Lalu kemudian kita jadi orang yang apatis, nggak mau usaha. Sudah ditulis semua sama Allah, kita tunggu saja. Nggak usah dicari. Ini ya salah. Berarti kamu mau pindah makom. Yang kamu dari makom asbab, tahu-tahu mau pindah makom tajrid, nggak bisa. Kalau kamu memang waktunya nyari, ya kamu harus nyari. Adapun dalam pencarian itu tetap meyakini bahwa dapatnya itu adalah sesuai takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai gara-gara belajar ini terus nggak kerja, maksudnya. Gara-gara belajar ini terus nggak mau cari rezeki. Kenapa? Sudah ditanggung semua sama Allah, gampang. Semua sudah rapih, tulisan sudah ada, besok dapat berapa, lusa dapat berapa, sudah ada semua tulisannya. Terus ngapain? Ya tinggal ditunggu saja. Tinggal bener. Kamu boleh nunggu kalau kuat kupingnya, maksudnya. Khutbah Jumat itu seminggu sekali. Kalau kamu kok terus nggak kerja, itu khutbah bisa dari pagi sampai malam. Khutbah Jumat di rumah. Udah kaleng dibunyiin, jreng-jreng. Kalau kuat, ya nggak apa-apa, kamu tunggu aja. Nah, kalau nggak kuat ya, piring terbang. Makanya kalau beli piring plastik, man, siap-siap. Kalau ada yang terbang aman maksudnya. Ya, jadi jangan sampai kita gara-gara yang demikian lalu keluar dari apa yang menjadi ketentuannya para ulama. Terus setiap manusia itu punya kemauan. Ya, semua manusia punya keinginan. Yang nggak punya keinginan siapa? Botol, gelas, ini nggak punya. Kalau manusia punya keinginan. Nah, semakin kuat
keinginan manusia itu akan bergandengan dengan timbulnya sesuatu. Ini secara adat ini. Kalau keinginannya itu lemah, kecil, ya nggak muncul apa-apa. Pingin jadi presiden, pingin doang, ya nggak apa-apa, ya nggak nyalonin, ya nggak cari partai, ya nggak cari dukungan, ngomong cuman pingin doang, nggak ada semangat untuk dikerjakan sesuatu, ya nggak ada tindakan apa-apa. Lah semakin kuat keinginan hamba, maka akan menimbulkan 3 perkara. Yang pertama, semakin kuat usaha, semakin kuat keinginannya, yang pertama akan menimbulkan usaha. Saya haus. Semakin kuat hausnya, semakin kuat keinginan minumnya, maka dia akan nyari. Sono nggak dapat air, gali sumur. Yang penting usaha biar dapat air. Ini semakin kuat keinginannya, yang pertama akan timbul usaha untuk mendapatkan. Jadi kalau orang itu keinginannya kuat, semakin menggebu-gebu keinginannya, cita-citanya tinggi, maka akan diraih dengan usaha. Pengen jadi dokter, ya usaha. Sekolahnya di bidang yang berurusan sama kedokteran. Pengen jadi insinyur, nah sekolahnya di bidang. Pengen jadi orang ahli komputer, sekolahnya pokoknya main HP tiap hari dah, ngetak-ngetik apa kayak gitu. Yang kedua, semakin kuat keinginan hamba akan menimbulkan doa. Jadi selain usaha akan timbul doa. Kenapa? Karena dia ngakui saya nggak bisa mendapatkannya. Jalannya ya usaha dan doa. Usaha doang ya jadinya Jadinya ateis. Pokoknya usaha, nggak usah doa nggak kepake, ateis jadinya. Doa doang jadinya jabariyah. Nah, jadi kamu ya usaha, ya doa. Jadi timbulnya. Tapi kalau keinginannya nggak kuat, doa pun enggak gitu loh. Kayak mau jadi presiden, ya doa juga enggak, karena nggak kuat keinginannya gitu loh. Jadi disertai usaha yang enggak, disertai doa juga. Karena apa? Karena keinginannya enggak, keinginan yang kuat. Jadi ini bisa muncul kalau keinginannya kuat. Terus yang ketiga, ini makom juga pernah dipraktekkan Nabi, akan timbul namanya di atasnya doa, namanya tawajuh. Tawajuh itu doa tapi bentuknya simbolis. Bukan doa yang bentuknya ucapan, tapi doa yang bentuknya simbolis. Kayak contoh, saking kuatnya keinginan orang ingin selamat, ketika ada musuh datang, udah dia doa, ya Allah selamatkan ya Allah, terus dia garis lingkarannya. Ini garis, ini doa yang dalam bentuk simbolis. Tawajuh namanya. Jangan diartikan itu enggak doa. Jangan dikatakan, itu pakai mantra. Mantra itu ya doa dalam bentuk sebuah perbuatan. Dilingkari atau dengan apa? Dengan dilingkari atasnya. Ini kalau dalam bahasa ajaran-ajaran habaib ada yang namanya wirid sakran. Namanya aja wirid sakran, wirid dewa mabuk maksudnya. Artinya orang kalau baca wirid itu lupa sama keadaan dirinya, lupa sama keadaan kemanusiaannya, yang diingat hanya Allah. Tapi sekarang enggak, wiridnya dibaca tinggal mabuknya doang maksudnya. Nggak kenal Allah, tinggal mabuknya doang. Itu di dalam wiridnya ada tawajuh seperti ini. Ketika baca wirid, kemudian dia memagari dirinya,
minta diamankan oleh Allah dari segala macam gangguan-gangguan bencana. Ada lagi tawajuh seperti ini, bentuknya simbolis seperti ini. Kalau tujuannya itu adalah bagian dari doa yang dalam bentuk amal, maka boleh dikerjakan. Ada di Jawa Timur, kalau mau bakar bata, itu nyolok cabai merah, dicolok, baru batanya dibakar. Kata orang musyrik. Ngapa mau pakai colok-colok cabai? Lah, tanya waktu nyolok ngapain? Oh, waktu nyolok berharap batanya kayak cabai. Itu doa berarti berharap batanya kayak, bukan minta sama cabai, bukan. Masa cabai dimintain gimana sih? Hah? Berharap batanya merah kayak cabai. Ada zaman Nabi pernah juga begitu. Satu sahabat datang ke Nabi, ngomong, ya Nabi, saya ini berkali-kali dengerin engkau bersabda, tapi nggak pernah hafal, susah nyangkutnya. Asal pulang, istri saya nanya, aduh apa? Ada yang kepotong, ada yang separuh, ada yang depannya doang, belakangnya doang. Gitu. Mending masih nyangkut. Kalau belas ada yang... Terus ngadu, minta solusi gimana caranya. Ya, sama Nabi, dibuka sorbannya, kemudian sama Nabi dilipat sorbannya, diikatkan kepalanya. Sudah pulang, pinter, sampai rumah ingat semua gitu. Jadi sorbannya dibuka dulu, tandanya Nabi berharap dimasukin sesuatu, gulung, pulang, sampai rumah pinter. Ini doa dalam bentuk simbolis gitu loh. Jangan diartikan doa itu harus bentuknya kata-kata doang. Boleh doa dalam bentuk simbolis. Dan ini sering kali terjadi karena kuatnya keinginan sampai timbul itu gitu loh. Lah yang demikian ini kalau timbulnya pada para wali namanya keramat. Wali tiba-tiba tingkahnya begini, itu bentuk doa-doa semua. Enggak ada bentuk kesyirikan, enggak ada bentuk permintaan pada selain Allah, enggak ada. Semua harapannya kepada Allah. Ada di Sumatera, kalau bangun rumah itu motong ayam jago, nanti darahnya dioserin ke syirik nggak itu? Syirik nggak itu? Lah tanyain ngapain? Tanya waktu nyipratin itu mau ngapain? Oh, itu berdoa biar rumahnya kuat kayak kaki ayam. Ya doa-doa juga berarti. Itu tawajuh namanya begitu. Jangan syirik. Masa mau pakai ayam disembelih? Jangan sempit pikirannya maksudnya. Jadi ada keinginan yang saking kuatnya keinginan itu menimbulkan satu tindakan gitu loh. Bukan hanya nimbulin satu doa, tapi ada yang namanya tawajuh. Kalau usaha adat itu namanya usaha. Kayak saking inginnya cari air walaupun sampai gali tanah, itu namanya usaha yang umum adat. Ini ada bentuk usahanya enggak seperti umumnya adat, itu namanya tawajuh dalam bahasa kita. Ya, jadi usaha yang kuat atau keinginan yang kuat bisa menimbulkan itu semua. Tapi sekuat apapun itu, mau kuat tawajuhnya, mau kuat doanya, mau kuat usahanya, semua enggak bisa mengalahkan takdirnya Allah. Mau dioles-olesin kaki ayam, waktunya tsunami ya miring juga rumahnya, begitu Mbak. Dia nggak bisa ngalahin itu maksudnya. Mau dicolok pakai cabai, mau cabainya 17,
Kalau waktunya hujan banjir ya selesai, nggak merah, nggak kuning, udah. Ini, jadi sekuat apapun keinginan itu tetap harus cocok sama takdirnya Allah. Nggak bisa mendahului kalau keinginannya kuat pasti jadi. Pastinya itu harus cocok sama takdir. Kalau nggak cocok takdir, mau kuatnya kayak apa ya nggak jadi. Indonesia itu punya keinginan merdeka berapa tahun? Ya situ semua kuat, tapi ya nggak merdeka-merdeka, karena nggak cocok sama takdir. Nah begitu cocok sama takdir ya gampang aja merdekanya gitu loh. Nggak sulit. Maksudnya yang memerdekakan kita ini justru bukan kita sendiri ngalahin Belanda. Yang merdekain kita ini justru Cina dikalahin sama Amerika. Cinanya kabur, Indonesianya kosong. Begitu doang sih, gampang aja, nggak usah pakai ribut ya. Dulu perang, begitu merdeka gampang. Sono dikalahin, ininya kabur, sininya kosong. Mau merdeka ada kita. Jadi merdekanya gampang. Subhanallah. Ini kalau kita pikir, ya Allah mau menjadikan kemerdekaan untuk kita ini gampang begitu. Ini kalau cocok sama takdir begitu, akan ada kemudahan yang didapatkan. Jadi bahwa sekuat apapun doa kita, sekuat apapun tawajuh kita, maka itu semuanya harus cocok sama takdir. Jadi doa, tawajuh, usaha itu apa? Itu hanya sabab. Turunnya sesuatu bergandengan dengan itu. Jangan kamu terikat, kalau nggak ada itu nggak akan, nggak bisa. Kamu lihat tadi, kemerdekaan kita ngototnya kayak apa, merdekanya kapan, ngototnya kapan. Ini kan nggak nyambung. Mestinya kalau ngotot itu menghasilkan, ya waktu perang-perang itu kita merdeka. Tanya nggak begitu, merdekanya kapan? Itu loh, ini bentuk gambaran bahwa kita mendapatkan sesuatu yang, bahwa usaha itu bukanlah sesuatu yang menghasilkan, bukanlah sesuatu yang bisa mendatangkan apa yang kita cita-citakan. Yang mendatangkan adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lah berkaitan dengan sebab, ada 3 kelompok keyakinan. Yang pertama, siapa yang meyakini bahwa sebab itu bisa menimbulkan hasil, usaha itu bisa menimbulkan hasil, hasilnya didapati dari murni usahanya, maka orang yang begitu murni kafir. Usaha saya, doa saya, tawajuh saya itu bisa menghasilkan sesuatu karena itu sendiri, enggak karena pertolongan Allah, maka hukumnya kafir. Ini resmi ini. Karena dia enggak bertuhan, meyakini bahwa hasilnya sesuatu dari usahanya sendiri. Hasilnya sesuatu dari yang dia kerjakan sendiri. Maka orang yang keyakinannya seperti ini, maka hukumnya kafir. Jadi dia menganggap bahwa kuatnya keinginan saya itulah yang bisa menghasilkan. Akhirnya cocok dengan manjada wajada. Siapa yang kuat keinginannya maka akan hasil. Itu hanya hukum adat, hanya bergandengan, tapi nggak bisa melawan takdirnya Allah. Ini orang yang pertama, ini orang kafir, orang ateis, orang-orang yang nggak bertuhan, yang meyakini semuanya didapati atas usahanya sendiri. Matahari berputar kenapa? Ya muter sendiri katanya. Muter sendiri. Nanti kipas angin muter sendiri aja nggak bisa, matahari segede kok muter sendiri. Ini pikirannya itu waras apa nggak waras sih? Nah, itu bulan trempel di sana gimana? Ya nempel sendiri. Wong rambut putih kamu satu itu nggak tumbuh sendiri. Apalagi banyak. Ini pikirannya.
Maka orang yang meyakini seperti ini murni orang kafir. Yang kedua, siapa yang meyakini bahwa sebab itu bisa menimbulkan hasil, usaha itu bisa menimbulkan hasil karena kekuatan yang diletakkan Allah di dalamnya, maka hukumnya fasik. Imannya rusak. Artinya, saya mendapatkan sesuatu ini ya dengan usaha saya. Kalau saya nggak usaha, nggak dapat. Tapi usaha saya ini karena kekuatan yang dikasih oleh Allah. Jadi Allah memberi saya kekuatan, dengan kekuatan itu saya melakukan sesuatu. Usaha ke sana, nyari ke sana, nyari ke sini. Terus dapat. Ketika dapat diyakini ini dapat karena usaha saya dengan kekuatan yang diberi oleh Allah. Seakan-akan dia kerja sama Allah. Ya semua itu rezeki yang ngasih Allah. Tapi kalau saya nggak keluar, itu mau nanti Tuhan harus direwangi maksudnya. Allah itu harus dibantu untuk bisa menerimakan rezeki ke kamu itu kamu harus punya usaha. Jadi kayak makom yang pertama tadi, makom asbab. Kalau kamu meyakini bahwa kamu nyari itu dapatnya karena kamu sendiri, dengan kekuatan yang Allah berikan, maka kamu hukumnya fasik. Kalau nggak ada kekuatan Allah gimana? Oh, resmi kafir. Wong pakai kekuatan Allah aja hukumnya fasik. Bukan terus, oh kalau nggak pakai kekuatan Allah kafir. Kalau pakai kekuatan Allah, wah itu benar, oh enggak benar juga. Karena kalau kamu menganggap bahwa saya nyari dengan kekuatan yang Allah berikan, seakan-akan Allah itu melepas kamu. Allah memberikan kamu baterai, terus kamu dilepas. Jadi kamu keluyur semaunya kamu, terserah mau kemana aja, Tuhan nggak tahu. Lah ya nggak tahu, namanya nggak diprogram. Artinya nggak diatur jalannya oleh Allah, maka Allah nggak tahu kamu mau kemana saja. Tapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, makanya demikian hukumnya fasik. Rusak imannya. Artinya apa? Menyalahi apa yang ditakdirkan oleh Allah. Menyalahi bahwa semuanya itu kita harus imani. Usaha saya, apapun yang saya lakukan itu semua sesuai dengan takdirnya Allah. Dan semua itu diciptakan oleh Allah. Bukan muncul dari kekuatan diri saya sendiri. Dan bukan muncul dari kekuatan yang diciptakan oleh Allah pada diri saya. Bukan. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang apabila kita meyakini bahwa kita mendapatkan sesuatu itu dengan kekuatan yang Allah titipkan pada diri kita, maka keimanan seseorang menjadi iman yang fasik. Terus yang ketiga ada lagi, siapa yang meyakini bahwa sebab, bahwa Allah kalau mau menjadikan sesuatu itu harus pakai sebab. Allah itu ya kalau mau bikin ya bisa, mau bikin sesuatu A bisa, mau bikin B bisa. Tapi kalau mau bikin, Allah mau bikin panas, ya harus pakai api. Kalau nggak ada api, ya nggak bisa bikin panas. Kalau Allah mau bikin tanah subur, ya harus pakai hujan. Kalau Allah mau bikin seorang itu hamil, ya harus ada suaminya. Gitu. Ini orang yang ketiga ini namanya orang yang jahil. Artinya dia berpegang kepada hukum adat, hingga hukum adat itu diikatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan Allah terikat sama hukum adat. Ya Allah itu ya bisa bikin apa saja. Tapi kalau mau bikin api, mau bikin panas harus pakai api. Nah ini yang berat. Ini kelompok yang ketiga. Maka siapa yang meyakini seperti itu, maka hukumnya jahil. Lah kejahilan ini bisa berbahaya apabila sampai dia itu menolak
hukum-hukum syariat yang isinya berkaitan sama keimanan kepada beritanya Nabi. Seperti hari kebangkitan. Bahwa semua manusia akan dimatikan dan akan dibangkitkan. Kemudian dia nggak iman. Oh, mana mungkin tulang-tulang begini bangkit lagi jadi manusia. Kalau Allah mau bikin manusia ya harus dari bayi lagi. Nah, ini yang bahaya. Allah itu bisa bikin kita hidup lagi bisa, tapi harus dari bayi lagi. Nggak bisa tulang dikumpulin, mana ada. Ini kebodohannya bisa sampai membawa pada kekafiran. Karena mengingkari salah satu beritanya Nabi Muhammad SAW tentang semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya menjadi keadaan seperti sedia kala. Jadi orang-orang yang ini seperti ini bodoh. Kalau dia berpikir normal, sebelum kita wujud, kita ini kan sebelum kita wujud, maka kita ini belum pernah muncul, gambarnya belum pernah muncul kan? Allah menciptakan kita nggak pakai contoh. Ya. Pernah nggak ada orang yang muncul wajahnya kayak kita, ada nggak? Ya. Apa ini? Sidik jarinya kayak kita, ada nggak? Dari dulu sampai nanti nggak ada orang muncul sidik jarinya kayak kita, nggak ada. Setiap manusia punya satu sidik jari. Sama dengan setiap manusia punya satu wajah yang nggak ada contohnya. Sebelum kita ada, Allah bisa bikin begitulah. Setelah kita ada, dimatikan. Masa bikin lagi nggak bisa? Bagaimana sih? Kok aneh bener. Sudah ada contohnya, mestinya lebih gampang. Belum ada contohnya aja bisa, apalagi sudah ada contohnya. Tinggal direpro aja kan gampang. Copy paste jadi deh. Ini pikirannya mestinya harusnya ke situ. Jadi yang pertama, yang meyakini datang dari dirinya sendiri, namanya hukumnya kafir. Usaha atau yang saya dapati ini hasil dari diri saya, hukumnya kafir. Yang kedua, hasil yang saya dapati ini, saya dapati dari usaha dengan kekuatan dari Allah, hukumnya fasik. Yang ketiga, bahwa semua ini diciptakan oleh Allah, tapi dengan sebab akibat yang tidak bisa lepas, maka hukumnya jahil atau juhul, kebodohan. Yang keempat, kelompok yang selamat, yaitu siapa yang meyakini bahwa sebab usaha itu tidak bisa menimbulkan hasil dan hanya Allah lah yang menimbulkan hasil. Adapun sebab itu hanyalah sesuatu yang digandengkan oleh Allah pada kemunculannya sesuatu. Seperti Allah menggandengkan kita mendapat sesuatu dengan usaha keluar rumah, artinya kita mendatangi rezeki kita. Atau Allah menjadikan kita dapat dengan Allah mengantarkan rezeki itu kepada kita. Ini dua-duanya sebab juga. Jadi nggak harus sebab itu cari saja, tapi Allah mampu menjadikan sebab-sebab yang lain untuk mendatangkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ini kelompok yang selamat, yang meyakini semuanya kita ini punya usaha, tapi usaha kita tidak bisa menghasilkan. Ini yang selamat ini. Kita punya usaha. Perkataan kita punya usaha ini itu mengeluarkan kita dari kelompok Jabariyah. Jabariyah mengatakan kita tidak punya usaha. Tapi usahanya tidak bisa menghasilkan. Perkataan tidak bisa menghasilkan, ini mengeluarkan kita dari kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa usaha itu bisa menghasilkan. Kita mengakui kita punya usaha, tapi usaha itu tidak bisa menghasilkan. Nah,
Semua hasil didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah kita tahu 4 kelompok ini, maka ada lagi 4 kelompok di dalam urusan syariat akan menghukumi bagaimana keyakinan mereka tentang rezeki yang mereka peroleh. Kelompok pertama adalah orang yang menganggap bahwa rezeki itu datang dari Allah dan dari usaha dirinya sendiri. Yang tadi nih, datang dari Allah dan dari dirinya, berarti kerja sama. Ini begini, rezeki dari Allah. Tapi kalau saya nggak minum obat, ya nggak sembuh. Rezeki dari Allah, tapi kalau saya nggak keluar rumah, nggak dapat. Memang istri dari Allah, tapi kalau saya nggak share-share di Facebook, ya nggak dapat begitu. Ini berarti menganggap adanya kerja sama. Jadi Allah membagi rezeki, saya juga punya andil untuk mendapatkannya. Ini kelompok yang begini dikatakan kelompok yang musyrik. Kok musyrik kenapa? Ada syirkah, ada kerja sama antara dia dan Allah. Jadi Allah yang menciptakan rezekinya, saya yang bagian ngambil rezekinya. Maka orang yang meyakini demikian dianggap oleh musanniful kitab ini sebagai orang yang musyrik. Yang kedua, orang yang menganggap rezeki itu, dia yakin rezeki itu dari Allah. Ya semua dari Allah. Semua ini ya langit bumi ini ya punya Allah semuanya. Dia yakin bahwa makhluk-makhluk itu semuanya dikasih rezeki sama Allah. Tapi dia ragu, saya ini dapat apa enggak. Memang semuanya yang ngasih Allah, tapi saya dapat enggak ya? Maka kelompok yang ragu seperti namanya orang-orang munafik. Dia di lisannya mengatakan Allah itu pemilik alam, Allah pembagi rezeki, tapi hatinya ragu. Saya dapat enggak ya? Saya ada jatah dari Allah apa enggak ya? Kalau enggak ada, saya mau nyari sendiri. Kalau enggak ada, saya mau nyari sendiri. Ini namanya orang apa? Munafik. Mulutnya ngomong Allah pembagi rezeki, tapi hatinya enggak yakin Allah yang ngasih rezeki. Hingga dia mau berusaha sendiri untuk dapat rezeki yang itu enggak ditentukan oleh Allah. Ini munafik namanya. Hatinya enggak mukmin enggak. Kalau mukmin masih dapat, mau saya banyak apa kecil ya, masih mending itu. Saya banyak apa sedikit. Kalau ini saya dapat apa enggak. Kalau memang enggak ada, saya mau nyari. Nah, ini orang-orang munafik. Yang ketiga, orang yang menganggap bahwa rezeki itu dari Allah. Yakin Allah yang ngasih rezeki, tapi masih mencari jalan yang haram, maka namanya orang fasik. Yakin kalau rezeki datang dari Allah, tapi jalan yang haram masih dijalani, itu namanya orang yang fasik. Kayak ya hari ini belum ada apa-apa di rumah, tapi saya iman kalau Allah yang ngasih rezeki. Saya keluar, adalah punya orang, embat aja lah, yang penting bawa pulang ke rumah. Atau jual apa yang haram, atau ngelakuin apa yang haram, yang penting dapat rezeki bawa ke rumah. Maka orang yang demikian pekerjaannya orang fasik. Kalau dia meyakini rezeki yang haram itu datang dari Allah juga, maka hukumnya orang yang fasik. Kan sekarang banyak orang ngomong, apalagi yang
halal. Haram aja susah. Ini fasik ini. Artinya dia orang-orang yang ngakuin rezeki dari Allah, tapi yang haram masih dimakan. Ini orang fasik nih. Lah yang keempat itu kelompok yang selamat, yaitu orang yang menganggap rezeki itu dari Allah dan dia bersabar, dia tidak mau maksiat, dia menjalankan hak-haknya sebagai seorang mukmin. Karena ngakuin Allah yang ngasih rezeki, udah saya tetap mau yang halal. Tapi hari ini susah, mau susah, tetap saya yakin Allah akan ngasih rezeki. Mau sedikit, mau banyak, saya yakin. Ketika dia yakinnya seperti itu, sampai meninggalkan yang haram-haram, tetap bertahan mengharapkan harta yang halal, maka imannya selamat. Keyakinannya benar, maka orang yang demikian, orang yang ketika semua harta yang diperoleh dipakai untuk ibadah, maka akan membawa keselamatan dia dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertahan. Pokoknya enggak mau sedikit, mau banyak, yang penting ini harus halal, enggak boleh dicampur sama yang haram. Kenapa? Saya yakin Allah menjamin rezeki untuk hamba-hambanya. Saya yakin ada jatah rezeki saya yang halal dari Allah. Maka ditunggu, walaupun ya enggak, saya enggak mau yang haram-haram. Ini orang-orang yang selamat yang demikian. Jadi kita harus meyakini pada semua keyakinan yang seperti itu. Kalau enggak begitu keyakinannya, maka usaha kita akan masuk dalam kelompok salah satu dari 4. Meyakini kerja sama Allah, atau meyakini apa? Yang kedua apa? Munafik, ragu kalau punya bagian dari rezeki dari Allah. Yang ketiga, yakin Allah yang ngasih tapi haram masih dimakan. Yang keempat inilah kelompok yang selamat, yang yakin Allah yang ngasih, dia bertahan, dia bersabar dalam keadaan apapun untuk menerima takdirnya Allah yang halal. Jadi kita di samping diperintahkan berdoa, diperintahkan berusaha, diperintahkan untuk menggapai sesuatu, punya cita-cita, tapi kita harus tahu bahwa semua itu akan berhenti ketika sudah ada takdir dari Allah. Sekuat apapun usaha kita, maka semuanya berhenti pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun iman kita yang keenam adalah iman pada takdir, qadha wal qadar, perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, perkara yang manis ataupun perkara yang pahit, itu sudah ada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terus iman pada perkara takdir, ya kita sering bicara takdir, maka untuk iman punya 4 syarat. Orang bisa iman dengan benar pada takdirnya Allah, jangan sampai nanti imannya pada takdir itu kayak Jabariyah atau kayak Qadariyah. Semua iman takdir, tapi ada yang kebablasan jadinya Jabariyah, ada yang jadinya seperti Qadariyah. Semuanya iman sama takdir. Yang pertama, iman pada takdir, syarat yang pertama adalah segala yang terjadi harus kita yakini semuanya itu sesuai dengan ilmunya Allah. Semua sudah ditulis dalam ilmunya Allah. Semuanya telah diketahui oleh Allah. Yang nanti, yang hari ini, yang besok, yang lusa, semuanya ada di ilmunya Allah. Apapun yang di ilmunya Allah, itulah yang akan dimunculkan untuk kita. Nah, yang di ilmunya Allah itu tidak akan mengalami perubahan. Nggak mungkin ilmunya Allah berubah, nggak mungkin. Nah, ilmunya Allah qadim kok berubah. Kalau ilmunya Allah itu ada, yang di ilmunya Allah itu nggak terjadi, berarti ilmunya Allah mengalami perubahan. Ini perkara yang mustahil. Jadi kita harus meyakini ilmunya Allah itu qadim, ilmunya Allah itu azali, maka kita meyakini bahwa semua yang muncul itu sesuai dengan ilmunya Allah.
Makanya dari perkataan ini Imam Ghazali itu pernah diprotes sama ulama. Ghazali masih hidup, diprotes sama ulama di kalangannya. Ghazali pinter kayak begitu, ada yang protes. Imam Ghazali pernah nulis di salah satu kitabnya, perkataannya, saya tidak takut su'ul khotimah. Ente takut nggak? Ente takut? Su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu apa? Mati dalam keadaan jelek. Takut nggak? Nggak. Ente takut nggak? Kok nggak tahu? Ulama masa itu protes, ya Imam Ghazali, sejak zaman Nabi para sahabat semuanya takut su'ul khatimah. Semuanya doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Kok ente tahu sekarang ngomong saya nggak takut su'ul? Ente ini jangan nganeh-nganehin lah. Jangan jadi orang yang kontroversial lah. Mau berbeda dengan Nabi, dengan para sahabat, dengan semuanya orang pingin husnul khotimah. Kok kamu malah nggak takut sama su'ul? Itu gimana sih ente ini? Akhirnya dijawab sama Imam Ghazali. Su'ul khotimah itu sesuatu yang sudah dicatat. Su'ul khotimah itu adalah sesuai dengan catatannya Allah. Kamu akan su'ul khotimah itu atau husnul khotimah sudah ditulis sama Allah. Jadi kepastiannya sudah terjadi. Lah ngapain kamu takutin? Yang kamu takutin itu catatan sebelumnya mestinya. Ditulis apa saya? Maka kata Imam Ghazali, mestinya kamu takut itu bukan su'ul khotimah, tapi su'ul sabiqah, su'ul qadimah. Saya takut kalau saya ditulis jelek sebelumnya. Karena semua yang terjadi harus sesuai ilmunya Allah. Kalau sampai di ilmunya Allah saya jelek, itu yang saya takutkan. Bukan saya jadinya orang jelek nanti saya takut, bukan. Karena yang nanti itu sudah terjadi semua, sudah ada tulisannya semua. Kayak skenario sebuah film itu berputar atau jalan, semua yang akan adegan yang semua itu sudah ada dalam. Lah ngapain kamu takut lagi, sudah ditulis. Takut itu kalau belum saya nanti jelek atau baik. Belum ditulis, bingung saya. Boleh kamu khawatir. Kalau belum ada, nah kalau sudah ada tulisannya lah, ya mau takutin apa lagi? Mau sudah selesai tulisannya, sudah ibarat orang ngomong apa? Tinta sudah kering. Catatan sudah tergores. Sudah mau dihapus apanya lagi? Nah kalau ahlu sunnah punya keyakinan bahwa semua apa yang di ilmunya Allah itu ditulis sebagiannya di Lauhil Mahfuz. Jadi yang di ilmunya Allah tentang kejadian-kejadian makhluk ada yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Lah, tulisan yang di Lauhil Mahfuz inilah yang bisa berubah. Kalau semua telah ditulis di Lauhil Mahfuz, yang ke depan, yang lalu, yang besok, yang nanti, terus kita ngapain? Tinggal kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau tulisannya bagus, terusin ya Allah. Kalau tulisannya jelek, hapus ya Allah, gantilah dengan sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang tertulis di Lauhil Mahfuz, sesuatu yang bisa berubah. Beda dengan yang ada di ilmunya Allah. Yang di ilmunya Allah nggak bisa berubah. Jadi orang ketika mendengar keterangan itu, kata para ulama apa? Ente ini Imam Ghazali soft kok kebangetan begitu. Lah memang begitu nyatanya, ngapain kamu takut semua yang sudah ditulis? Kamu takut sama tulisannya, jangan nanti bagaimana. Ini yang pertama.
Kita disuruh ketika mau iman sama takdir, yang pertama harus yakin dulu bahwa semuanya itu ada di ilmunya Allah. Yang kedua, bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba seluruhnya. Iman, kafir, bahagia, sengsara, semuanya diciptakan oleh Allah. Nggak ada yang tersisa. Mau kena corona, nggak kena corona, semua yang bikin Allah. Yang ketiga, bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah pada azali itu pasti akan terjadi, dan yang tidak ditetapkan itu mustahil terjadi. Jadi apa yang telah Allah tetapkan pasti terjadi, apa yang tidak Allah tetapkan mustahil terjadi. Jadi kalau kamu bisa iman perkara ini, mestinya kamu itu jadi orang yang nanti nggak ada takutnya. Karena nggak akan ada orang yang bisa menggagalkan rencana kamu, nggak ada orang yang bisa menyelukai kamu, nggak ada orang yang bisa bikin kamu celaka, nggak ada. Semuanya yang terjadi harus cocok sama ilmunya. Kalau ilmunya Allah menentukan kamu selamat, sedunia bikin kamu celaka, kamu nggak akan celaka, nggak akan. Tapi kalau di ilmunya Allah ada kamu celaka, ya pasti celaka. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir ketika betul-betul bisa iman pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang alim itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang alim begitu. Jadi semua perbuatan hamba diciptakan oleh Allah, kafir, mukmin, sengsara ataupun bahagia, bahwa semua yang terjadi pasti ada di ilmunya Allah, dan yang tidak di ilmunya Allah pasti tidak akan terjadi. Terus yang keempat, wajib ridho dengan takdirnya Allah dan disikapi dengan benar. Kalau takdirnya jadi orang bodoh, belajar. Kalau takdirnya jadi orang kismin, ya usaha. Kalau takdirnya jadi jomblo, ya kawin. Kalau takdirnya jadi janda, ya ini disikapi dengan benar dan diterima semua takdir yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 ini adalah syaratnya orang itu menjadi benar ketika mau iman pada takdirnya Allah. Yakin semua di ilmunya Allah, yakin semua terjadi karena tidak akan terjadi apa yang enggak di ilmunya Allah, ridha kepada apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata seseorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud dan dia mensedekahkan emas tersebut, maka Allah tidak menerima sedekahnya itu sebelum dia iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang enggak diterima, amal enggak diterima ketika masih meyakini datang dari dirinya. Sebelum dia meyakini sedekah saya ini ditolong oleh Allah, dijadikan oleh Allah, bukan saya sendiri bisa usaha sedekah, enggak ada. Yang belum sampai begitu, usaha sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari sesuatu yang harus kita yakini yang berkaitan dengan pesan yang ketiga dari Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Sekuat apapun cita-cita kamu, doa kamu, usaha kamu tidak akan bisa mengalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala, ditulis jadi orang mukmin, ditulis jadi orang ahli puasa, ditulis jadi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.